Dari tempat yang berbahagia ini, saya menyapa kaum wanita sekalian. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur karena sampai dengan saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah khusus kaum wanita. Mari kita pergunakan kesempatan ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati datang kepada Tuhan. Kita tinggalkan, kita singkirkan segala kegiatan dalam bentuk apapun oleh pertolongan Roh Kudus yang menghalangi kita untuk fokus kepada Tuhan, yang menghalangi kita untuk kita membangun relasi yang intim kepada Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya mengundang kaum wanita sekalian berdiri, kita akan mulai ibadah ini dengan berdoa bersama. Segala kepujian, kehormatan, kemuliaan hanya kami persembahkan bagimu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada saat ini kami datang kepadamu, menghadap hadirat-Mu yang kudus di dalam ibadah khusus kaum wanita. Kami rindu untuk memuji-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu selalu untuk mendengarkan firman-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Itu sebabnya kami menyerahkan kehidupan kami. Kami menyerahkan hati kami kepadamu Tuhan. Hati yang belum sempurna ini, yang perlu jamahan-Mu, yang perlu campur tangan-Mu Tuhan. Untuk kami lebih mengasihi Engkau. Untuk kami lebih mengerti rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dari awal sampai dengan selesainya ibadah ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati setiap kaum wanita yang melayani, kaum wanita yang mengikuti ibadah ini secara offline maupun online. Tuhan memberkati setiap sarana yang kami pakai. Tuhan memberkati jaringan. Tuhan memberkati channel YouTube GKGA. Agar lewat tayangan ini Tuhan, banyak kehidupan kaum wanita yang ditolong. Banyak kehidupan kaum wanita yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Allah kami. Sumber perlindungan kami, kekuatan kami, penolong kami yang selalu ada di saat suka maupun duka, saat kekurangan maupun kelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Inilah kehidupan kami yang siap untuk memuji Tuhan, yang siap untuk meninggikan Tuhan. Dan kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali.
menyembah Tuhan? Puji Tuhan. Kehidupan yang sudah diselamatkan pastinya selalu rindu dalam hadirat Tuhan untuk layak di hadapan Tuhan. Rindu untuk melayani Tuhan, rindu untuk menjadi berkat, rindu untuk semua orang diselamatkan. Amin. Saya undang kaum wanita berdiri, kita nyanyikan pujian dengan penuh sukacita. Hatiku rindu Tuhan.
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hati kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Supaya firman Tuhan boleh menjamah hati kita. Firman Tuhan boleh mengejakan hati kita. Karena kita perlu campur tangan Tuhan. Ini hatiku Tuhan. Penglihatannya terbatas. Hanya melihat yang kelihatan. Hanya melihat yang terlihat dari luar Tuhan. Tapi kami bersyukur karena Tuhan melihat
sampai kedalaman hati kami, yang pada saat ini kami serahkan dalam tangan-Mu untuk Kau kerjakan Tuhan. Untuk Kau bentuk hati kami ini Tuhan, agar kehidupan kami hari demi hari lebih indah lagi, lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan di dalam Engkau sebagai wanita-wanita yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, yang hidup di dalam keselamatan yang dari Tuhan. Kami juga merindu Tuhan, berseru pada saat ini agar kehidupan di luar sana juga boleh mengalami keselamatan, boleh mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan sebagaimana yang kami alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau memakai Ibu Vida Simon di dalam menyampaikan firman Tuhan. Urapan Roh Kudus boleh memenuhi kehidupan hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap perkataan firman Tuhan boleh berkarya di dalam kehidupan kami. Setiap kaum wanita yang hadir di rumah Tuhan, yang mengikuti ibadah secara live streaming. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, amin. Amin. Selamat pagi kaum wanita sekalian. Saya menyapa Anda semua. Selamat datang di kebaktian ini, dan kiranya apapun yang Anda butuhkan hari ini boleh dipenuhi oleh Tuhan, karena Tuhan pun menyambut Anda sekalian. Selamat pagi dan selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Beberapa waktu yang lalu, ya berbulan-bulan waktu yang lalu, saya memulai untuk bercerita kembali tentang mempelajari doa Bapa Kami, dan saya baru sampai pada pembukaannya, intronya. Sekarang saya ingin sekali untuk meneruskan doa Bapa Kami yang begitu indah, yang merupakan satu pola yang diberikan oleh Tuhan pada kita untuk bisa kita resapi, bisa kita pelajari lebih mendalam lagi ya. Sebelum itu mari kita sekarang kembali untuk melihat doa Bapak Kami. Saya minta gambar yang kedua. Yang gambar kedua ditayangkan dan dibacakan, yaitu di Matius 6 ayat yang ke-9 sampai ke-13. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, ayat-ayat ini ayat yang sangat terkenal sekali, sangat-sangat terkenal. Bahkan ada banyak gereja yang sudah secara rutin ya. Jadi awal harus doa Bapa Kami, lalu ada juga setelah berdoa yang lain diteruskan doa Bapa Kami, anak-anak di sekolah minggu doa Bapa Kami. Dan saya pernah melayani di lansia ya, waktu saya menjelaskan doa Bapa Kami belum dibacakan mereka sudah terocos, Bapa Kami yang di surga dipermuliakan. Waduh, sudah hafal sampai terakhir. Mungkin kaum wanita juga sudah hafal semua ya. Tetapi apakah Anda hafal karena memang itu sudah begitu terkenal ajaran Yesus, atau Anda sudah meresapi benar-benar maksudnya ya? Yang saya pelajari doa itu ada dua macam ya, yaitu doa itu kalau kita lihat di sini ya, nanti yang macam itu ya. Kalau kita lihat di sini ya, doa Bapa Kami itu saya bagi dalam 3 bagian. Tadi saya gambarnya tolong, jadi ada 3 bagian, yaitu yang pertama
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi dan di surga. Ini sapaan kita ya sebagai anaknya pada seorang bapak. Ini yang saya dulu sudah jelaskan dan saya tidak menjelaskan secara utuh lagi karena nanti waktunya ya. Jadi ini sapaan seorang anak pada Bapa yang penuh cinta kasih. Bagian yang kedua adalah berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, ampuni kami dan juga jangan membawa kami dalam percobaan. Jadi kalau saya lihat di doa ini kesimpulannya adalah doa itu adalah hubungan dengan Tuhan. Saya pasti ada pembicara-pembicara lain atau siapa saja yang mengungkapkan apakah doa itu. Ya, saya tidak membicarakan itu, saya hanya melihat, mengambil kesimpulan dari Matius 6. Ya, kalau saya lihat Bapak kami yang di surga ini sapaan untuk minta perhatian ya. Jadi kalau di rumah, Papa, ya kenapa? Aku mau ini itu. Jadi ini saya lihat berdasarkan doa Bapak kami di Matius 6. Yang pertama itu adalah bagian pertama itu adalah sapaan seorang anak kepada bapaknya. Ya, ayo Pak ke sini, datanglah kerajaanmu. Ayo Pak, kamu ingin aku apa sih Pak? Ya. Yang kedua adalah permohonan. Permohonan itu kalau saya lihat di sini adalah yang pertama dia minta makan, yang kedua dia minta diampuni. Yang ketiga dia itu minta dijauhkan dari percobaan. Bagian yang ketiga kita sering-sering melihat gambar 2 ya. Bagian ketiga itu disebutkan karena engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini adalah konfirmasi. Kenapa kok kita berdoa Bapak yang di surga datang opo gitu ya. Bapak di surga aku rindu pada engkau. Kenapa? Kenapa kita lalu mungkin kita dalam keadaan lapar dan kita mengatakan aku minta makan. I'm hungry. Aku mau makan itu. Minta ya. Aduh Pak aku salah sama Bapak. Maaf ya Pak ya. Aku hari ini sudah nakal. Aduh Pak, jangan dibawa ke sana, aku takut. Misalnya gitu ya. Jadi doa yang kedua adalah doa yang memohon permintaan. Yang ketiga ini ialah konfirmasi. Kenapa kita melakukan semua itu? Kita minta sama Bapak, kita panggil Bapak. Kok enggak panggil lain? Kok enggak panggil Mbak? Mau minum? Kok enggak gitu? Nah, kok kita enggak diajar panggil siapa ya? Opa, gitu ya. Opa terlalu lemah. Kenapa panggil Bapak? Ini kuncinya ada di 3. Karena, ada kan tulisannya? Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Kenapa? Karena kita yakin yang kita berdoa itu pada siapa kita berdoa itu ialah yang empunya kerajaan. Dia pasti punya semua sumber yang kita butuhkan. Yang kedua dia punya kuasa. Ada orang kaya tapi tidak berkuasa memberikan hartanya sendiri, mungkin dikuasai anak-anaknya. Ada orang kaya tapi medit. Nah ya, tapi di sini katakan ada orang kaya tapi tidak bisa memutuskan, tidak bisa punya persoalan tapi kita bisa tolong. Tapi di sini dikatakan karena apa aku berdoa? Karena aku minta pada Bapak? Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan surga. Engkau punya semua yang saya butuhkan. Engkau punya jawaban untuk semua percobaan saya. Engkau punya pengampunan untuk mengampuni saya. Ada semua yang kita perlukan di dalam Bapak. Karena engkaulah yang mempunya kerajaan. Semua makanan harta benda kita ada berkat. Engkau yang punya kuasa, engkau yang bisa mengampuni dosa kami, ya. Dan engkaulah yang mulia, yang patut untuk kita muliakan. Jadi dia punya semua, ya. Menjawab pertanyaan, berilah makanan,
punya kerajaan, masa tidak ada makanan ya. Berilah pengampunan. Ada kuasa. Siapa yang berkuasa mengampuni seseorang? Kecuali Tuhan. Dan Tuhan kita adalah betul-betul Tuhan yang bisa mengampuni semua dosa. Padanya kemuliaan selama-lamanya. Saya mempelajari, bahwa doa itu adalah suatu hubungan dengan Tuhan. Permisi sebentar. Doa itu adalah hubungan dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Di sini kita lihat di dalam doa Bapa kami, kita bicara Bapa kami, berikan kami, tolonglah kami, luputkan kami, ampun, berbicara dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Yang kedua, doa adalah memohon apa yang kita perlukan. Ya, atau kita sakit, kita berdoa. Ya. Kita dalam percobaan, kita berdoa pada Tuhan. Kita kekurangan uang, kita berdoa pada Tuhan. Kita lapar, kita berdoa pada Tuhan. Doa memohon yang kita perlukan. Yang ketiga, sudah saya jelaskan tadi, mempercayai Allah adalah sumber semua yang kita perlukan, yang mempunyai kuasa untuk memberikan pada kita, dan doa dan yang kita muliakan dan meninggikan Allah. Sekarang kita minta lagi sekali ya, saya mau pelan-pelan saja. Coba doa lagi, doa yang kedua, gambar kedua. Apa yang Anda melihat di sini yang begitu menonjol? Sudah pernah melihat belum? Di dalam doa Bapa kami itu ada sesuatu yang menonjol sekali. Ya, jadi doa ada dua macam, yaitu doa pribadi atau personal prayer, yaitu ketika kita menggunakan dengan kata aku, seperti pada waktu Yesus berdoa di Yohanes 17 ya, aku sudah mempermuliakan engkau. Kita tidak ada waktu, kita nanti Anda baca di rumah saja. Aku satukan mereka, jadi dia menggunakan kata aku. Anda juga bisa berdoa personal di dalam rumah masing-masing. Ya, pada saat kita mungkin belum memulai hidup, kita boleh berdoa personal. Satu dengan Tuhan saja. Tetapi ada doa juga yang namanya doa corporate prayer, yaitu doa yang menggunakan kata kami. Ya, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus ini adalah doa corporate. Menggunakan kata kami, dan yang paling menonjol di sini adalah kata kami. Aduh, saya begitu indah sekali saya lihat doa ini ya. Coba kita sekarang kita sekarang baca bersama-sama ini dan kita hitung berapa kata kami. Gak ada kalimat kata lain yang diulang sebanyak kami ini ya. Coba kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti juga di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, ya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada berapa kami? Berapa? 9 kali. Luar biasa ya. Saya perhatikan. Waduh, sangat korporat sekali ya. Sangat korporat. Kami. Nah, dari ini saya akan mengulang lagi dari halaman 2 lagi. Kita sekarang berbicara pada bagian pertama saja, yaitu doa adalah sebuah hubungan dengan Allah. Semoga saya tidak mungkin bisa menyelesaikan hari ini. Semoga saya bisa menyelesaikan pada tugas saya yang berikutnya yang
lain ya yang mungkin hari ini belum selesai, tapi saya mau menyatakan pada Anda semua, mari kita menyelidiki sebuah hubungan dengan Allah ya. Kalau kita memanggil Allah yang Maha Kuasa itu sebagai Bapa, Anda memanggil Bapak, Papa gitu ya. Sebetulnya kenapa? Hubungan ini menggambarkan sebuah hubungan yang sangat penting. Yang sangat penting, apakah artinya seorang bapak pada kita? Seorang bapak itu menurut 10 hukum adalah orang yang harus dihormati. Hormatilah ibumu dan bapakmu. Ya, hukum ke-5 ya. Hormati ibu kita dan bapak kita. Kalau tidak menghormati itu dirajam hukumannya ya pada zaman dulu ya. Seorang bapak adalah seorang yang mengasihi kita. Pasti seorang yang mengasihi, seorang yang merindukan Anda, memelihara dan melindungi Anda, bertanggung jawab atas hidup kita. Jadi kemarin itu cucu saya datang dari Brisbane ya. Beberapa hari, seminggu atau 2 minggu di rumah. Hari ini dia pulang kembali ke Brisbane. Dan bapaknya mengatakan, aku pernah berduka cita, tapi ketika anakku kembali pulang, itu kurasakan sangat berduka cita sekali. Pisah ya. Rasanya, nah ini seorang bapak itu merindukan anaknya. Ada juga waktu Tuhan membuat Adam, dan Adam berdosa menyembuhkannya diri, disebutkan dalam Kejadian, dalam suasana yang sejuk, di kebun, dalam suasana sejuk, ya biasanya jalan-jalan mungkin ya ada. Tuhan memperkirakan begitu ya, Adam tuh sering berjalan-jalan dengan Tuhan, hubungannya begitu manis. Dan waktu itu Adam bersembunyi, dicari sama Tuhan. Adam, di mana engkau? Nah, Adam ketakutan karena sudah berbuat dosa. Seorang ayah itu merindukan anaknya. Ayah yang kehilangan anak yang terhilang, dia menunggu di pintu sampai melihat anaknya. Seorang bapak adalah seorang yang merindukan Anda. Anda kerasa atau enggak? Kalau Allah itu sangat merindukan Anda. Setiap pagi berusaha dibangunkan untuk adanya suatu persekutuan. Vida, di manakah engkau? Min Hong, di manakah engkau? Dapatkah kita mengatakan, aku di sini Tuhan dan bersedia untuk berhubungan dengan engkau? Atau kita mengatakan, Tuhan aku berdosa, aku takut berhubungan dengan engkau. Atau begitu. Allah sangat merindukan engkau sebagai seorang bapak. Dia memelihara, dia melindungi Anda. Saya mengambil ini semua bukan karena sendiri, saya ambil dari kitab-kitab seperti ini ada di dalam Mazmur 103 ayat 13. Kita tidak usah baca ya. Seorang bapak bertanggung jawab atas hidup kita. Seorang yang tahu memberikan pemberian yang baik. Kalau kita minta ikan, tidak diberi ular. Seorang bapak yang sejati. Jika kita minta telur, tidak diberi kalajengking, kata Alkitab ya. Seorang bapak adalah seorang yang menyiapkan di dalam diri bapak itu ada disiapkan warisan. Kalau bapak meninggal, warisan itu jatuh pada anaknya otomatis ya. Dan Yesus sudah mati bagi kita bukan? Jadi warisan itu sudah disediakan untuk kita. Warisan berkat surgawi dan hidup yang kekal. Ya. Jadi kaum wanita sekalian, seorang bapak adalah juga seorang yang memberi nasihat dan menguatkan kita. 1 Tesalonika 2 ayat 11. Tapi yang indah sekali ada di Alkitab tapi nyata ya. Yaitu seorang bapak itu menurunkan DNA pada kita. Tentu Anda semua ngerti DNA ya. DNA itu adalah suatu bukti ada sesuatu yang di dalam kita namanya DNA. Bila diselidiki itu, kalau kita mau membuktikan kita anaknya Bapak A gitu, Bapak A tidak mau ngakoni, periksa DNA. Nah, DNA itu membuktikan bahwa anak itu
Tidak ada yang bisa nyangkal kalau sudah DNA. Itu adalah bapaknya. Jadi DNA itu mewariskan apa karakteristik bapak, sifat-sifat bapak. Mungkin modelnya seperti bapak ya. Orang bilang saya mirip sama anak saya pertama. DNA-nya soalnya ada di sana. Kalau kita mengatakan bagaimana Bu bisa dapat DNA bapak? Kalau kita nanti punya DNA Tuhan Yesus, kita berhak, gak ada yang bisa nyangkal. Kita tidak boleh masuk kerajaan surga. Loh, ada DNA-nya Tuhan Yesus. Gak ada yang bisa nyangkal, gak ada yang bisa ngelarang. Anak Allah masuk kerajaan surga adalah hak kita. Kita punya hak masuk. Nah kalau Anda semua tahu, iya Bu Fida, tapi bagaimana mendapat DNA dari Tuhan Yesus? Yaitu melalui kelahiran. Jadi DNA didapatkan dari kelahiran, proses kelahiran. Begitupun kalau kita mau punya DNA Yesus, kita harus lahir baru. Kayak kemarin nih Bapak Gembala mengatakan, kalau dulu mencuri, tidak lagi mencuri. DNA Tuhan Yesus. Kalau dulu suka fitnah atau suka mendakwa, sifat-sifat dari bapak kita yang lama, iblis. Hilangkan itu DNA, tapi kita mengejar DNA dari Tuhan Yesus. Jadi kita harus lahir baru. Ya. Nah sekarang kedua, kalau kita mengatakan bapak saja itu ciri-ciri bapak. Sekarang kalau bagaimana bapak kami? Kita sudah menghitung tadi ya, kami ada 9. Waduh, jadi wes Tuhan itu sudah dorong ya. Saya ingat-ingat iya ya, dengan belajar bapak kami ini kita sudah belajar untuk memenuhi apa yang tertulis di dalam semua Alkitab. Karena berhubungan dengan Allah, kita menunjukkan cinta kita pada Allah. Hubungan anak dan bapak adalah hubungan yang dekat dengan penuh kasih. Kita berhubungan dengan bapak, menunjukkan kasih kita pada bapak, kita hubungan dengan bapak. Tapi dengan adanya kami, kita menunjukkan cinta kita pada sesama kita. Ya, nah siapa kami itu? Saat ini kalau ada di sini, kami ya itu di sekeliling Anda coba tolak-tolak. Saya itu adalah kaminya Anda adalah kaminya saya. Kami ada berapa orang di sini? Itu kami. Kalau saya berdoa di rumah, kami saya itu ya anak saya, menantu saya, cucu saya. Nah, ya. Kadang-kadang kami berdoa di lapangan. Ada KKR atau apa? Siapa kami kita? Banyak sekali. Mungkin orang-orang yang tidak begitu kami kenal. Ya, kami kita itu bisa seperti Tuhan Yesus sendiri mengatakan ya. Ada yang kita baca di Yohanes 10 ayat 16. Yohanes 10:16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Iya. Jadi ada lagi domba-domba. Kita bilang, oh aku tidak kenal orang itu. Ya doanya kan kami. Mungkin banyak yang tidak kenal, mungkin termasuk orang yang kita benci. Ya, mungkin termasuk yang kita benci, yang tidak kita sukai. Rasul Paul dulu bukan kaminya orang Yahudi, benci sama Tuhan. Tapi setelah dia masuk ke dalam rombongan pengikut Kristus, dia sungguh-sungguh. Nah itu kalau kita dulu sekarang benci sama orang, kalau orang itu bertobat menjadi lebih baik dari kita, bagaimana ya? Jadi lebih baik, tidak usah benci saja ya. Karena ada lagi domba yang bukan dari kandang ini yang harus dituntun dan menjadi satu kawanan domba dengan satu gembala. Jadi kalau kita baca pada bagian pertama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, hadiratmu, kehadiranmu, urapanmu, ya, jadikan kehendakmu di bumi ini, jadikanlah kehendakmu di bumi ini. Kalau kehendak Tuhan jadi itu ya kita minta agar aku ini melakukan kehendakmu. Jadi ya Tuhan berkehendak gini,
kalau kita jangan jadi pemberontak. Tapi kalau kita berdoa, jadilah kehendak-Mu. Kita penurut, kita melakukan apa kehendak-Nya. Dan ini orang minta, semoga aku jadi alat-Mu Tuhan, semoga aku bisa mengikuti Engkau dan menurut semua firman-Mu. Di bumi seperti di surga. Di surga dia begitu ditinggikan, malaikat menyembah sujud. Kalau kita baca di Wahyu itu sujud, mengatakan haleluya, memuji luar biasa. Di bumi juga. Saat kita berdoa itu kan bukan sepertinya kita mengatakan gini, Bapak, disinilah kami. Bersama-sama Bapak. Ada Ibu Esther, Ibu Gembala, ya, ada Ibu Grace, ada Ola. Semua bersama-sama Bapak. Kita bersatu. Kau adalah Bapakku. Kau adalah Bapak kami semua. Saat ini kami sedang membangun hubungan dengan Engkau Bapak. Mereka mendengar firman-Mu. Aku juga mendengarkan firman-Mu. Saya berkata-kata. Tapi kata-kata ini bukan dari saya sendiri Ibu kaum wanita. Saya mendapat semua dari Tuhan. Seringkali di tengah malam, saat saya kadang-kadang tidak bisa tidur, mungkin Tuhan membangunkan. Dan Tuhan berbicara, saya hanya menyampaikan saja. Ini bukan karya saya, ini bukan dari saya. Kalau kita berdoa, saat ini Tuhan, kami membangun hubungan dengan Engkau. Kami bersama sedang menguduskan Engkau. Tadi kami nyanyi bersama-sama memuliakan Engkau. Kami mengharapkan kehadiran-Mu. Persis kata-kata, kerajaan-Mu datanglah. Bukankah saat menyanyi tadi kita merasakan hadirat Tuhan ada di tengah kita. Saat kita memuji memuliakan Dia, bukankah kita merasakan. Saya sekarang sedang mengatakan, kita semua ada di hadapan-Mu Tuhan. Saya hanya menyampaikan firman-Mu. Mereka mendengarkan. Semua memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami semua ingin mengatakan kehendak-Mu jadi atas saya. Kiranya kehendak-Mu jadi atas saya. Dengan demikian kita melakukan benar-benar apa yang diperintahkan Tuhan. Kasihilah Bapa dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap jiwamu. Dan kasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Tapi maafkan, saya enggak tahu hati Anda semua. Betapa seringnya kita berdoa, masih ada kepahitan, kebencian di dalam hati kita. Kita berdoa sungguh-sungguh mungkin, tapi kita berdoa, pakailah saya Tuhan, berkatilah saya Tuhan, gembirakanlah hati saya Tuhan. Bahagiakan saya Tuhan. Semua adalah untuk saya. Dan kalau kita melihat lain orang dipakai lebih dari kita. Diberkati lebih dari kita. Lebih berhasil dari kita. Mungkin kita merasa frustrasi, iri hati. Ya. Anda tidak usah mengatakan pada saya pernah mengalami sendiri. Kenapa saya yang sudah melakukan melayani Engkau masih mengalami ini? Kenapa dia yang begitu jahat lebih mujur dari saya? Ada rasa kurang senang di dalam hati. Hari ini kita belajar dari Tuhan. Sampai 9 kali Tuhan mengajar kami. Jika kita masih ada yang tidak termasuk kami itu, ada orang-orang yang kita benci, kita gagal berdoa Bapak kami. Karena apa yang kita katakan melalui mulut tidak seperti apa yang kita katakan di dalam hati. Makanya Tuhan bilang kalau kamu berdoa, jangan berdoa seperti munafik. Apa yang kita katakan tidak seperti yang ada di hati kita.
Makanya di dalam ayat-ayat sebelumnya Tuhan mengatakan, kalaupun kamu bawa persembahan, kelihatannya kan bagus. Mungkin bawa uang banyak untuk dipersembahkan ke gereja, ya. Mungkin bawa makanan banyak untuk dipersembahkan ke gereja. Kalau ada di tanganmu persembahan dan engkau pergi ke altar Tuhan, menghampiri Tuhan, tapi Tuhan melihat di dalam hatimu masih ada kebencian, ada kepahitan. Apa yang Tuhan katakan? Tinggalkan dulu persembahan, pergi pada saudaramu dulu, perbaiki dulu, baru kembali ke sini. Kami dikatakan 9 kali. 9 kali itu banyak ibu-ibu. Karena itu biarlah kami ingat ya, bahwa Tuhan itu menginginkan kami itu bersatu betul-betul saling mencintai. Dan sekalipun, ya nanti sebentar ya. Nah, sangat penting untuk doa ini ialah persekutuan dari kami semua. Yang kedua, yang kita singkat saja ya. Yang kedua kita tadi mengatakan bahwa berdoa adalah memohon pada Tuhan apa yang kita butuhkan. Yang pertama kita minta kebutuhan jasmani kita, makanan pada hari ini secara harfiah. Ya, secara harfiah. Ini adalah permintaan untuk jasmani kita. Makan supaya hidup. Gak makan kelaparan nanti bisa mati, ya. Kebutuhan jasmani kita, berilah kita makanan pada hari ini. Karena pada hari ini itu menunjukkan Tuhan mengajak tidak tamak. Tidak rakus ya kata kasarnya itu ya, geragas gitu ya. Seperti orang Israel disuruh ambil 1 gomer, ambil banyak untuk menimbun. Akhirnya busuk baunya ya. Jadi kita harus juga makan pada hari ini. Makanan yang secukupnya. Jangan terlalu banyak. Terlalu banyak nanti kolesterol tinggi, terlalu asin, darah tinggi, terlalu banyak gula, diabetik. Ya aduh itu ya. Makanya Tuhan itu memberi kita pola untuk makan sehat. Kebutuhan jasmani kita. Nanti mungkin kali lain kita akan lebih menyelidiki tentang itu. Tetapi hendaknya kita ingat juga bahwa sesama juga butuh makan, ya. Kalau kita ke pesta, waduh, di pesta itu ada makanan banyak sekali. Takut ya. Aku tak pertama kali ambil bagian yang besar. Saya pernah lihat orang itu begitu luar biasa senang makannya ya. Waktu pesta itu ambil potongan ayam itu 6 biji. 6 biji. Terus sudah yang lainnya juga banyak gitu. Waktu datang terakhir, sudah habis ya. Dan setelah dimakan-makan enggak habis. Jadi di piring itu masih ada 5 atau 4. Ya, jadi tidak ingat orang lain. Aku mau yang paling banyak. Aku bagian yang besar. Ini enak buat aku saja. Bahkan pada waktu basar-basar, ya ada juga yang ambil kue masuk tas, ya masuk tas. Jadi tasnya bisa penuh. Orang lain mau ngambil, sudah habis. Waduh, ada orang-orang yang tidak berdoa ini berarti ya tidak berdoa. Berilah kami makanan kami secukupnya. Tapi terima kasih Tuhan, ada basar ini aku dapat makanan. Tidak peduli lain orang makan atau tidak dapat bagian, tidak peduli ya. Ingat kebutuhan jasmani orang lain juga membutuhkan. Pada waktu kerja, seringkali kita, aku saja yang dapat itu, aku dapat, orang lain jangan sampai dapat. Jadi memblokir jalan orang untuk dapat rezeki. Nah itu lupa doa ini ya. Kami 9 kali ibu-ibu. Jangan lupa beri kesempatan sesama kita untuk juga mendapat rezekinya. Beri kesempatan saudara kita untuk mendapatkan berkat dari Bapak kami, Bapak yang sama. Yang kedua sekarang, kalau kita mengatakan ampunilah segala dosa kami,
Maka di sini adalah kebutuhan tentang jiwa. Ya. Kita baru merasa dosa membuat kita tidak tenang, membuat kita resah. Berbuat kesalahan membuat kita resah. Kepahitan, ya, kebencian itu membuat kita resah. Saya seringkali berkata pada teman saya, sudah lupakanlah, ya. Kalau kamu bisa mengampuni dan melupakan, sudah itu menenangkan hatimu. Perkara dia tuh mau dibalas apa enggak itu bukan bagian kita, karena Tuhan tuh yang memberi pembalasan, dan lagi Tuhan tuh mencintai loh orang berdosa. Ya siapa tahu dia bertobat nanti sama-sama kamu masuk surga. Jadi kamu enggak usah membenci gitu ya. Ya, kalau yang Vida itu bisa ngomong saja. Kalau dia ngalami, nah mungkin gitu juga ya. Mungkin juga ya. Jadi kita semua berusaha. Ada seorang Tuhan yang mengatakan, pengampunan itu adalah kunci dari ketenangan jiwamu. Ya. Di dalam rumah tangga, kalau kita mendengar firman seminar-seminar, di dalam rumah tangga harus ada saling mengasihi, yang terutama saling mengampuni. Makanya Tuhan tahu ini yang penting, dia katakan ampuni. Kalau ada orang salah, ampuni. Dan kita mengingat juga, kita butuh pengampunan dari Tuhan. Tapi mereka, kami semua ini juga butuh pengampunan dari Tuhan. Ada seorang yang pernah bicara sama anak saya. Aku benci sama orang itu, benci sekali. Seorang tokoh yang menyiksa orang Kristen, membuat sengsara orang Kristen. Tampangnya kayak gitu, aku tidak suka sekali. Tuh, siapa tahu kalau Tuhan nanti memanggil dia jadi orang benar. Kamu tidak usah membenci, itu urusannya Tuhan. Dan dia sadar ya, terus dia berdoa. Aduh lego. Sebab kalau kelihatan orang itu, aduh benci. Kamu kok benci orang Kristen, benci. Kelihatan lagi, aduh benci gitu. Tapi setelah dia disadarkan, kami itu adalah utusan Tuhan. Yang paling penting, jangan sampai ada kebencian. Ampuni mereka kalau mereka sudah membenci pengikut Kristus. Ya. Di sini adalah ketenangan jiwa, perasaan, pikiran, mental kita. Ya. Mereka juga perlu pengampunan dari Tuhan. Kalau mereka berbuat salah, Tuhan selalu mengatakan ampuni mereka yang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ampuni mereka pada orang yang menyiksa dia. Biar ini yang kita ikuti, ya. Dan kalau damai sejahteranya akan kita rasakan kalau kita diampuni dan mengampuni. Kita mengatakan pada Tuhan, Tuhan, dia juga perlu mengampuni saya. Jadi kalau saya minta ampun, kita tidak bisa mengatakan terlalu besar, tidak ada ampun bagimu. Ya, jadi dia juga perlu pengampunan dari Tuhan, dia juga perlu mengampuni yang bersalah padanya. Jadi doa ini doa korporat banget ya. Yang ketiga, kebutuhan rohani kita akan keselamatan, yaitu untuk suatu hidup yang kekal. Ya. Kejatuhan manusia ini sering diawali dengan pencobaan. Lihatlah waktu Adam dan Hawa di Eden. Awal kejatuhan adalah pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Ya. Jadi iblis itu sebetulnya sudah dikalahkan sama Tuhan pada waktu Tuhan bangkit. Dia sebetulnya tidak bisa apa-apa. Tapi dia bisa mempengaruhi pikiran kita. Mendakwa kita masuk. Kamu sudah berbuat ini, itu pada kemarin dulu atau berapa tahun yang lalu. Kamu berdosa, dosamu tidak bisa diampuni. Itu dakwaan dari iblis. Tapi di sini Tuhan mengajar kita, jangan membawa kita dalam pencobaan, kata Tuhan. Karena pencobaan itu mulai akan menggerogoti kita untuk
mengalami kejatuhan. Ya, ingat Adam dan Hawa. Jadi kalau kita sudah kelihatan, oh di situ ada pencobaan, ya enggak usah masuk aja. Kalau teman-teman saya pada waktu dulu saya masih kuliah dulu, mereka berbicara jorok ya. Jadi saya tahu mereka berbicara jorok, mereka ketawa dan ngikik-ngikik gitu rasanya ya, untuk berbicara yang kotor-kotor itu. Dan kalau saya lewat gitu, hus, ada Vija, diam semua. Oh ya untung. Jadi begitu saya tahu mereka kumpul dan mulai dengar sedikit ada pencobaan, lebih baik saya hadir saja. Kalau kita buka HP, kadang-kadang jereng gitu ya, sesuatu yang aduh, saya rasanya langsung gini ya, langsung aja delete aja, dipindah aja. Jangan membawa kami dalam pencobaan. Tapi kalau kita sudah kadung kejerat ya, sudah ketangkep, disuruh bojo, kamu ngomong gini tuh untuk membela saya, kamu ngomong gini, jangan dusta, tolong kamu ngomong gini, padahal itu dusta. Dan karena kita sayang atau bela orang itu, ya kita juga bohong. Ya. Kalau terus hati ini resah, tidak tenang. Dan itu Tuhan mengajar kita, kalau kamu sudah kejerat, kamu bilang, lepaskan dari yang jahat Tuhan, lepaskan dari yang jahat. Jadi Tuhan itu sudah semua disediakan. Jangan masuk dalam pencobaan. Tapi kalau sudah kandung kejerat, minta kelepasan dari Tuhan. Jangan ditunda-tunda. Ya. Nah, yang ketiga, ya secara singkat yang ketiga, berdoa pada Tuhan itu seperti tadi kita mengatakan pengakuan, ya. Pengakuan bahwa Dia itu sumber segala kebutuhan karena Dia yang mempunyai kerajaan. Dia yang punya kuasa untuk memberi kita apa yang kita butuhkan. Secara jasmani, mental, jiwa, atau hidup yang kekal, ada semua pada Dia. Luar biasa ya. Jadi doa ini adalah doa yang begitu sempurna ya. Saya katakan waktu tambah hari saya tambah meresapi, saya katakan, aduh Tuhan, doa itu begitu indah ya. Doa itu begitu indah. Dan ketika kita pada akhirnya kita mengatakan Tuhan, kami semua mengakui dan meyakini kalau kami berdoa, kami bukan berdoa pada Allah yang salah. Kami berdoa pada Allah yang benar. Yang punya kerajaan, yang punya kuasa, yang bisa memberikan semua yang kita butuhkan. Dan kita mau bersama-sama memberikan kemuliaan buat Tuhan. Dan kata yang terakhir, kita dapat amin. Amin ini adalah seperti suatu stempel ya. Ini satu rasanya pengesahan. Apa yang kita katakan itu Tuhan, saya benar-benar mengatakan dari hati saya. Hati saya sama dengan mulut saya, walaupun mungkin berat ya. Amin. Saya tidak mau menipu, saya tidak mau munafik. Tuhan ini benar-benar doa saya. Amin. Gitu ya. Itulah yang saya bagikan pada Anda semuanya. Saya pada waktu saya memeriksa firman ini dan saya terkagum-kagum, saya seolah-olah mendengar sebuah nyanyian yang begitu indah. Walaupun mungkin tidak cocok, nanti kita ganti-ganti beberapa katanya ya. Yaitu kami berkumpul Tuhan di hadapan takhta-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan takhta-Mu. Menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Anda merasa indahnya hadirat Tuhan hari ini? Pasti merasa ya. Sejak tadi menyanyi kami sudah merasa. Kami rindu Tuhan curahan kuasa Roh Kudus. Seperti juga kok mirip ya. Kalau Bapak kami kita mengatakan datanglah kerajaan-Mu. Di sini yang mengatakan kami merindu curahan kuasa Roh Kudus. Wah, tentu banyak juga yang sudah merasakan. Aduh, aku merasakan Roh Kudus ada di sini. Genapi firman-Mu. Loh kok mirip juga ya. Menggenapi firman Tuhan. Kita seperti mengatakan kehendak-Mu jadi Tuhan. Aku mau melakukan semua kehendak-Mu. Jadikanku alat-Mu
Terus saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kalau berdoa masa bekerja sih Tuhan? Bang berdoa malah minta-minta. Dengan adanya kami, kita juga melayani dia. Bukankah kita juga mendoakan orang itu supaya dia bisa mengampuni kak saya? Bukankah kami juga mendoakan orang itu supaya rezekinya juga jatuh pada dia? Bukankah kita juga mendoakan yang kita dengan berdoa kami juga melayani Tuhan. Pada suatu saat saya berdoa, enggak tahu bagaimana gambar dari lansia itu begitu jalan di hadapan saya. Saat itu lansia permulaan COVID, enggak ada lansia yang bisa berbakti. Saya dengar beberapa lansia meninggal dunia di dalam tempat tinggal yang kotor. Baru beberapa hari dengar suaminya meninggal. Istrinya dulu meninggal. Ada komorbid, dia punya diabetes dan dia meninggal kena COVID. Saya terkejut dan beberapa minggu kemudian suaminya juga meninggal. Saya melihat beberapa lagi orang-orang yang banyak meninggal saat itu. Dan waktu saya melihat semua itu, saya mengatakan aku enggak berdaya Tuhan. Nyambangi aku enggak bisa. Mendoakan aku enggak boleh. Menolong. Tapi kehilangan juga aku sedih. Saat itu saya menangis. Saya menangisi. Saya cuma dari dulu saya bilang sama Tuhan, kalau bisa Tuhan, jangan ada satu orang pun dari lansia itu yang terhilang. Tolonglah Tuhan, tolonglah. Engkau mencari seorang yang berdoa untuk mereka. Saat ini aku berdoa untuk mereka. Saya bisa menangis. Jadikanku alatmu. Anda juga bisa menjadi alat Tuhan. Kalau Anda mengerti siapa kami yang ada di diri Anda. Bukan itu saja, beberapa orang Tuhan taruh di dalam hati saya. Agar saya boleh melayani dia karena Tuhan. Mari kita berdoa bersama, biarlah belas kasihan-Mu Tuhan penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Nanti pada ulangan yang kedua, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh teman kami dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari.
jadikanku alat, biar belas kasihan. Kasihan-Mu Tuhan, dan biar belas kasihan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami. Sampai seluruh keluarga kami, seluruh keluarga kami, sampai seluruh teman kami. Siapa yang ada di dalam hati Anda sekarang? Seorang anak yang lagi jauh dari Tuhan, yang tiap hari kau tangisi. Suami mungkin yang tidak lagi berbakti pada Tuhan. Atau keponakan yang ada di dalam rumahmu. Atau siapa yang mungkin jauh dari Tuhan, yang sudah berpaling dari Tuhan. Biarlah saat ini kami menaikkan mereka di hadapan Tuhan. Kami menangisi mereka di hadapan Tuhan. Engkau mengajar kami Tuhan untuk mengatakan Bapa kami. Engkau adalah Bapa mereka juga Tuhan. Panggillah mereka kembali. Siapa yang Tuhan taruh di dalam hidupmu, yang mengalami kesengsaraan dan patut didoakan, adakah Anda mengingat dia? Biar belas kasihan-Mu Tuhan. Kita nyanyikan lagi, biar belas kasihan-Mu Tuhan. Siapa yang mempunyai seorang untuk didoakan, biar dia menyanyi dengan angkat tangan. Seluruh keluarga kami, sampai seluruh
Bapa kami yang di surga, disinilah kami Tuhan menghadap hadirat-Mu. Kami yang sudah merasakan indahnya hadirat-Mu, kami yang sudah merasakan pemeliharaan-Mu, karena Engkau adalah Bapa kami. Kami yang sudah merasakan betapa Engkau mencintai kami. Saat ini kami membawa mereka yang belum merasa Tuhan, yang dalam penderitaan, mungkin dalam penyangkalan terhadap Engkau. Kami membawa mereka. Mereka juga adalah anak-anak-Mu yang mungkin saat ini belum ada di kandang ini. Kami doakan mereka yang sudah jauh dari Engkau Tuhan. Mungkin mereka telah menyeberang ke ilah yang lain. Hari ini Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Ampunilah kesalahan mereka Tuhan. Tariklah mereka kembali ya Tuhan, untuk kembali menjadi anak-anak-Mu. Ya Tuhan, Bapa kami merindukan seperti yang Engkau rindukan, agar tidak ada satupun dari kami yang terhilang. Kami merindukan pemeliharaan-Mu. Kami merindukan pengampunan-Mu, ketenangan jiwa kami. Tapi lebih dari semua, kami merindukan keselamatan jiwa. Kami merindukan kekekalan hidup yang kekal. Tolonglah mereka yang saat ini sakit Tuhan. Tolonglah mereka yang saat ini menderita Tuhan. Kami membawa mereka, Bapa kami. Kami datang pada Engkau Tuhan, karena kami tahu Engkau mempunyai semua yang kami butuhkan. Engkau sanggup menolong kami, karena Engkau mempunyai kuasa. Ya Tuhan, Engkau yang memiliki semua kemuliaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di sini kami juga ingin memohon doa untuk Ibu Anawati Dirjo yang berulang tahun 15 Oktober. Ibu Yanti Mukti tanggal 18 Oktober. Ibu Nanang Purwaningsi tanggal 20 Oktober. Ya Tuhan, kami membawa mereka. Mungkin mereka juga ada masalah Tuhan yang untuk didoakan. Hari ini Tuhan, kami mendoakan agar mereka juga mendapatkan hadiah dari janji-Mu Tuhan. Asal kami mau melayani Engkau. Berkat-Mu kiranya tercurah pada mereka Tuhan. Kebahagiaan dan kegembiraan kiranya Engkau curahkan dalam keadaan apapun. Karena damai yang Kau berikan tidak sama dengan yang dunia berikan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semua ini. Kami tidak lupa mendoakan Bapak dan Ibu Gembala kami, agar mereka Tuhan dapat terus menggembalakan kami dengan firman-firman yang dapat menghidupkan jiwa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk kebaktian pagi ini. Yang kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan. Berikut beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama. Ibadah kaum wanita onsite berjalan sebagaimana biasanya setiap hari Kamis pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Dapat diakses juga melalui live streaming di channel YouTube GPT Kristus Gembala Ajaib Surabaya. Sidang jemaat kaum wanita dapat mentransfer persembahan dan persepuluhan melalui nomor rekening yang tertera pada layar. Demikian,
pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita semua dengan damai sejahteranya selalu. Amin.